Tim Game Turnamen atau TGT merupakan model pembelajaran yang menggunakan tim. Nah, di mana format pembelajaran dan lembaran kerja atau tugas yang sama yang dimodifikasi dengan siswa, di mana siswa memainkan pertandingan akademik dalam turnamen mingguan sebagai gantinya kuis. Jadi dalam model pembelajaran tim, games, dan turnamen atau TGT ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu guru menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa lembar soal dan juga lembar jawaban untuk siswa. Dan langkah kedua yaitu penyajian kelas. Dalam langkah ini, guru menjelaskan tentang garis besar materi yang akan diajarkan dan juga menjelaskan tentang bagaimana sistem model pembelajaran tim, games, turnamen ini. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga, guru membagi kelompok siswa. Jadi, dalam pembagian kelompok ini, guru harus membagi kelompok secara rata dilihat dari kemampuan akademis siswanya. Tapi dalam kasus ini, dalam video yang kami buat, kami menganggap kami menggunakan siswa baru, jadi kami membagi kelompok dengan cara mencabut undi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Jadi pada kelas kita hari ini, kita akan membahas mengenai operasi matematika pada bilangan bulat, yaitu bisa penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi di hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran tim, games, dan turnamen. Jadi nanti di sini kalian bakal Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kita bikin gamesnya, kemudian kalian akan diadu dalam sebuah turnamen. Oke, jadi langsung saja kita bagi kelompoknya. Kita akan menggunakan satu undi. Silakan satu orang ambil satu. Satu. Bukan. Dua. Yang dapat nomor satu duduk sebelah sini. Dua. Yang dapat nomor dua duduk sebelah sini. Sini kita lihat. Mana? Dua. Kelompok dua yang belakang ya, kelompok satu di depan. Kemudian langkah yang keempat disebut games. Jadi dalam langkah ini, guru memberikan soal kepada siswa. Guru memberikan contoh soal kepada siswa, dan siswa mengerjakan dan mendiskusikan soal yang diberikan oleh guru di kelompoknya masing-masing. Kemudian jika ada yang tidak paham, baru siswa-siswa tersebut akan menanyakan soal tadi ke gurunya. Kalian Bapak kasih soal buat didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang ngerti, baru ditanyakan ke Bapak ya. Itu kelompok satu. Oh. Untuk kedua. Terus. Dan ini kertas kosong untuk kalian nanti mengerjakan soalnya. Kemudian setelah games, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima disebut dengan turnamen. Jadi untuk langkah yang kelima ini, masing-masing kelompok menyiapkan dan mengirimkan satu anggota kelompoknya sebagai perwakilan untuk diadu dengan perwakilan dari kelompok yang lain. Oke, jadi karena udah selesai diskusinya kan, sekarang kita masuk ke metode turnamennya. Jadi dari kelompok satu, silakan maju satu orang. Dari kelompok dua, maju satu orang. Saluin. Nih. Dari kelompok satu duduk di sini. Ini kelompok dua duduk di sini. Jadi ini bakalan dikasih soal lagi, dan kalian harus mengerjain soal ini masing-masing. Karena kan udah nggak diskusi lagi, udah harus dikerjakan soalnya. Jadi ini untuk kelompok satu. Ini kan satu. Kelompok satu. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Kemudian setelah games dan turnamen sudah selesai, langkah yang keenam yaitu pemberian skor. Jadi dalam langkah ini guru mengakumulasikan skor dari masing-masing anggota kelompok. Guru mengakumulasikan skor dari masing-masing anggota kelompok. Guru mengakumulasikan skor dari masing-masing anggota kelompok. Oke, jadi tadi sesi game yang sudah kita selesai, sesi turnamen juga sudah. Sekarang Bapak akan memberitahukan kelompok yang memiliki skor tertinggi. Kelompok 1 skornya 70 dan kelompok 2 skornya 90. Jadi tangan untuk kelompok 2. Setelah skor diakumulasikan oleh guru, langkah yang terakhir yaitu
pemberian penghargaan atau hadiah. Jadi di sini guru memberikan penghargaan berupa hadiah kepada kelompok siswa yang memiliki akumulasi skor tertinggi. Kelompok 2 maju ke depan. Bismillah, bro. Dua-duanya. Kamu ya apa dulu? Ya, jadi karena kelompok 2 memiliki skor tertinggi untuk hari ini, maka akan Bapak berikan hadiah. Sebagai penghargaan. Dikit dulu nih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat. Ya, bagi-bagi dah. Oke, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Boleh ya keluar istirahat. Ya, jadi itulah tadi langkah-langkah dalam model pembelajaran tim games dan turnamen atau TGT. Kelebihan dari Teams game turnamen yang pertama itu model Teams game turnamen atau TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas atau berkemampuan akademik tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Nah, yang kedua itu, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dan yang ketiga, dalam model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena dalam pelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok yang terbaik. Dan yang terakhir itu, dalam pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dan mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamennya. Nah, selanjutnya kelemahan dari Teams game turnamen atau TGT. Yang pertama, dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua, guru yang menggunakan model pembelajaran ini, guru harus pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. Dan yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan.